Akhirnya Amerika sekarang ngasih waktu 2 minggu kepada Israel, kasih waktu, nggak bisa menghabisi Hamas, kami menarik dukungan militer kami kepada Israel. Ini begitu? Ya, ini bahasa terakhir daripada Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Ininya habis kan? Habis. Amerika kan udah bangkrut. Jadi hari ini kalau masih ada orang yang mengatakan saya tidak berpihak kepada Hamas, saya tidak berpihak kepada Fatah, tapi saya hanya berpihak pada Palestina, ini ngomongnya kayak apa dia? Saya jadi bingung nih, Mas Hari. Bener juga ya. Apa mungkin merdeka tanpa kita bertahan dan melawan? Sekarang ketika pejuang Hamas tampil ke depan dan dia adalah satu-satunya representasi perlawanan, ya, satu-satunya dalam artian yang tampil ke depan, sementara yang lain-lain banyak. Seperti ada Saraya Al-Quds, ya, seperti ada Brigadir Jihad Palestina dan sebagainya. Mereka tampil bahu-membahu. Bahkan Fatah sekalipun sekarang ini, alhamdulillah, Fatah yang punya sayap militer juga, yang katanya paling pro dengan duduk berunding apa semacamnya, sekarang malah sudah ikut bergabung dengan Hamas, sama-sama memerangi. Maka hari ini kontra, Allahu Akbar. Sebelumnya mereka sudah memang agak kurang sejalan. Tapi pada hari ini, pada waktu kita bicara ini, mereka sudah mulai mengumumkan perang. Ya, kami akan bersama dengan perjuangan pembebasan Palestina. Maka hari ini kontra, Allahu Akbar. Sebelumnya mereka sudah memang agak kurang sejalan. Tapi pada hari ini, pada waktu kita bicara ini, mereka sudah mulai mengumumkan perang. Ya, kami akan bersama dengan perjuangan pembebasan Palestina. Jadi hari ini kalau masih ada orang yang mengatakan saya tidak berpihak kepada Hamas, saya tidak berpihak kepada Fatah, tapi saya hanya berpihak pada Palestina, ini ngomongnya kayak apa dia? Saya jadi bingung nih, Mas Hari. Seibaratnya saya berpihak kepada Indonesia, tapi maaf saya tidak berpihak kepada Kalimantan, saya tidak berpihak kepada Sulawesi, tidak berpihak kepada Sumatera Barat, pokoknya Indonesia. Kita berpihak kepada Soekarno. Sebenarnya. Ketika bicara tentang Palestina, maka representasi perjuangan Palestina itu siapa? Kalau nggak Hamas dengan Fatah, siapa lagi? Ada yang lain-lain yang kecil-kecil itu, tapi semuanya merapat antar satu dengan yang lain. Lalu siapa kalau nggak itu yang kita berpihaki? Kemudian yang unik, ini sengaja saya bawakan kitabnya. Mungkin kita-kita yang di rumah juga punya buku-buku hadis, ya. Valid, kitabnya ini valid, jadi nggak asal ngomong. Iya, coba perhatikan ini hadis riwayat Imam dari Abdullah bin Ahmad, ya, Tabrani, dan Imam At-Tabrani juga dinyatakan hadis ini oleh Syekh Albani, ya. Di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan ada pejuang-pejuang yang terus hadir di akhir zaman, mereka terus melawan musuh-musuh mereka. Ini dari kitab negeri-negeri akhir zaman, ya. Mereka ini senantiasa berperang. La tazalu isabatun min ummati yuqatiluna 'alal haq, ya. Senantiasa ada satu kelompok yang berperang di atas kebenaran, dan mereka selalu zahirin 'alal haq. Mereka selalu Allah unggulkan, dia selalu menang. Cerita kalah itu nggak ada. Dia selalu bertahan. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan pernah bisa memudaratkan kepada mereka siapapun yang ingin meremehkan mereka. Illa la'wa. Kalaupun ada bencana-bencana kayak nyawa yang harus melayang, gedung yang harus hancur, itu adalah suatu musibah yang resiko perang, ya. Tapi mereka kata Rasulullah akan senantiasa ada dan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ainahum?" Di mana mereka, ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Hum bi Baitil Maqdis wa aknafi Baitil Maqdis." Mereka yang selalu perang ini melawan musuh-musuh Allah. Yahudi siapa yang bilang bukan musuh Allah? Ada yang berani bilang Yahudi bukan musuh Allah? Tidak ada yang berani. Berani mengatakan Yahudi bukan musuh Allah, maka dialah musuh Allah. Jadi kalau kita bahasanya, kalau begitu Yahudi musuh Allah. Iya, jelas-jelas Allah dalam Al-Quran mengatakan musuh-musuh Allah itu, si Yahudi-Yahudi itu. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud. Orang yang paling jahat di muka bumi ini kepada orang Islam, kepada orang beriman, orang Yahudi, kata Allah Subhanahu wa taala. Setannya manusia itu adalah orang Yahudi yang mempunyai sayap politik hari ini, yaitu Zionis Israel, yang membuat negara ilegal hari ini di Palestina.
Jadi mereka itu musuh yang nyata. Nah, di saat mereka itu adalah musuh yang nyata, maka memerangi mereka udah jelas adalah memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita, mereka senantiasa memerangi musuh-musuh Allah. Berarti Yahudi yang dimaksud. Dan mereka di mana ya Rasulullah? Kata para sahabat bertanya. Apa kata Rasulullah? Hum bi Baitul Maqdis. Mereka adalah di Baitul Maqdis. Wa aknafi Baitul Maqdis. Ternyata Nabi nggak titik sampai di situ. Dikomain. Wa aknafi Baitul Maqdis, dan di serambi-serambi, di sela-sela, di sisi-sisi. Ya, kalau kita lihat di Baitul Maqdis, maka ada juga Palestina, ada juga Suriah, ada juga Lebanon. Ini aknaf. Ini adalah serambi-serambi dan teras-terasnya Baitul Maqdis. Jadi mereka selalu ada. Di hadis yang lain, hadis sahih, sampai kapan mereka ada? Sampai Nabi Isa turun nanti. Allahu Akbar. Berarti mereka tetap ada dan terus berjuang, dan mereka ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita katakan mereka ini adalah penjahat, teroris, saya nggak berpihak dengan mereka, maaf, lalu Anda berpihak dengan siapa? Oh, saya berpihak dengan Palestina. Palestina itu siapa? Bukankah mereka itu adalah Palestina? Palestina adalah mereka. Oh, rakyat beda dengan pejuang. Maaf kalau begitu. Nanti orang-orang dulu juga berkata, kami hanya akan berpihak dengan rakyat Indonesia, tapi kami tidak akan berpihak dengan para pejuang yang sedang berjuang melawan penjajahan di Indonesia. Maka di Penegoro kami tidak berpihak dengannya. Imam Bonjol kami tidak berpihak kepadanya, dengan pahlawan Islam ya. Tidak berpihak dengannya. Lalu Anda berpihak dengan siapa? Rakyat. Rakyat yang dibahasakan, bukankah para pejuang itu rakyat hari ini? Maaf kalau kita bahasakan sebuah negara, TNI ini, bukankah mereka rakyat? Polisi yang ada sekarang ini, bukankah mereka rakyat? PNS yang ada, bukankah mereka rakyat? Yang ini ditugaskan bagian ini, ditugaskan bagian, tapi seluruh mereka adalah bangsa dan rakyat Indonesia. Maka agak aneh aja bahasa yang seperti itu. Jadi kalau bagi kita, kalau berpihak dengan Palestina, berpihaklah dengan seutuhnya, dengan tanah airnya, dengan manusia-manusia yang hidup di dalamnya, apapun agamanya. Ya, ada orang Kristen juga di dalam. Yang hari ini gereja-gereja mereka juga dihancurin, sekolah-sekolah mereka dihancurin, bahkan mereka ikut juga dibunuh seperti dibunuhnya orang-orang Palestina, Muslimnya gitu ya. Semuanya orang-orang Palestina. Tetapi ingat, mereka sendiri pun dari dalam kedalaman perang Lubuk Palestina sekarang, orang-orang Kristen berkata, kami bersama Hamas. Mereka mengatakan itu, kami bersama Hamas, kami bersama dalam perjuangan ini. Maka kami berharap pada saudara muslim kami yang ada di negeri-negeri yang lain, janganlah kalian bersikap dan berkata yang tidak baik, yaitu kami tidak berpihak dengan Hamas, kami tidak berpihak dengan Palestina. Ini orang Kristen sendiri yang ngomong nih Mas Adi. Coba dibuka di TikTok, kita buka di YouTube, banyak ini orang itu ngomong. Mereka ngomong dari kedalaman jantung Palestina. Jadi unik ya. Baiklah, kita kembali kepada hadis kita tadi. Ya, ini agak ke bawah arus kita sedikit. tapi mau unik, Ustaz. Dari uraian antum tadi bahwa benar juga ya. Apa mungkin merdeka tanpa kita bertahan dan melawan? Gitu. Maksudnya, oke, saya berpihak dengan Indonesia, tapi tidak berpihak dengan Diponegoro, atau tidak berpihak dengan para pejuang, tapi berpihak dengan Indonesia. Kita bisa merdeka sendiri. Hadiah gitu kali ya. Mungkin nggak? Masuk akal nggak itu? Iya, kan harus ada effort kan. Ibaratnya segala sesuatu Allah lihat proses perjuangan yang itu. Satu lagi dalam hadis ini jelas Nabi mengatakan bahwa mereka adalah sekelompok orang yang diridhoi oleh Allah, sekelompok orang yang dicintai oleh Allah, yang ditolong oleh Allah. Kalau begitu kita nggak berpihak dengannya. Lalu ente mau berpihak dengan siapa? Ente mau berpihak dengan siapa? Justru mereka lah yang akan menyelamatkan Palestina. Mereka lah yang akan memenangkan akhir dari cerita ini, pemenangnya mereka. Lalu dari mana pemenangnya mereka? Rasulullah yang mengabarkan. Ente beriman kan pada Rasulullah? Utusan Allah? Dia yang mengabarkan. Rasulullah yang mengabarkan. Kemenangan pada akhirnya akan jatuh ke tangan para pejuang-pejuang yang ada berjuang di Baitul Maqdis, di aknaf Baitul Maqdis. Maka kalau begitu, ending dari Palestina sekarang adalah kemenangan umat Islam. Gitu loh. Masya Allah. Insya Allah. Tapi banyak yang bilang bahwa para pejuang Palestina ini adalah gerbang terakhir atau pintu terakhir. Itu maksudnya bagaimana? Apakah memang semua daerah di Palestina ini sudah dikuasai oleh Israel, tinggal di Gaza atau bagaimana? Ya baiklah, Masya Allah. Kalau sekarang kita boleh mengatakan 90, mungkin 95% dah. 95% Palestina ini sekarang sudah dijajah oleh Israel. Masih tersisa hanya paling 5%. Yang 5% ini adalah Gaza. Gaza ini yang tersisa. Di West Bank atau Aqsa sudah dikuasai sana? Sudah. Udah lama. Bahkan ketika si Donald Bebek yang memimpin Amerika Serikat dulu, Donald Bebek siapa? Donald Trump. Kan
Halus. Di zaman dia kan dulu dipindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Lalu dia mengatakan Yerusalem adalah ibu kotanya Israel. Kurang ajar kan? Di zaman dia dulu. Berarti secara tidak langsung Yerusalem sudah dikuasai oleh Israel. Oke. Kemudian dulu kita masih mendengar ada Hebron, ada Jericho, ya bahasa Arabnya Ariha, ya. Kemudian ada Ramallah, ya. Ada Janin, ya. Itu dulu masih istilahnya wilayah yang dikuasakan kepada Palestina. Sekarang sudah di tangan Israel. Sudah di tangan Israel. Ya maaf ini kalau kita katakan kan masih di bawah wilayah otoritas Palestina, itu hanya nama doang, tapi sama sekali otoritas Palestina tidak bisa ngapa-ngapain di situ. Sepenuhnya di jure dan de facto itu semuanya sudah di tangan Israel. Tapi kalau begitu, basis pertahanan Palestina terakhir memang tersisa di Gaza. Maka selama Gaza ini belum bisa dikuasai, maka Palestina menurut keyakinan Israel di kitab Taurat mereka bahwa Sang Mesias Dajjal itu belum akan muncul. Dunia belum akan bisa dikuasai kalau Palestina masih ada yang masih tersisa belum dikuasai. Berarti satu-satunya batu pengganjal mereka yang akan menghalangi wujud besar mereka menguasai dunia adalah Gaza ini. Oleh karena itu, sebenarnya kejadian kemarin ini Mas Ari, kita semua insya Allah sudah banyak mendengarkan berita-berita A1-nya bahwa Israel sudah merencanakan penyerangan dan pihak intelijen daripada Hamas yang ada di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel di kota-kota jajahan mereka itu, mereka mendapatkan berita itu dan menyampaikan kepada jaringan mereka, ya organisasi Hamas ini, bahwa akan ada serangan besar-besaran. Serangan ini menargetkan 1.000 orang setiap hari, paling tidak orang Gaza harus mati. Serangan itu mereka rencanakan mulai tanggal 8 Oktober. Hari Minggu. Sebenarnya ini adalah untuk mencegah. Ya. Jadi orang Israel itu punya karakter begini ya. Mereka, dan alhamdulillah saudara kita Muhammad Husin di sana juga sudah menyampaikan karakter orang Israel itu kalau mau perang, mereka punya 2 syarat prinsip perang. Pertama, mereka tidak mau didahului. Yang kedua, mereka tidak membolehkan perang itu terjadi di wilayah kekuasaan mereka yang ada penduduknya. Tapi Allahu Akbar, kemarin ini Hamas membalikkan semuanya. Didahului, mereka didahului perang tanggal 7 diserang duluan. Dan itu terjadi di kota-kota mereka. Di Sabtu di Tel Aviv kan, di Askalon itu Masya Allah. Allahu Akbar. Tidak pernah mereka inginkan dan tidak pernah mereka bayangkan. Lalu ini membuktikan fakta bahwa mereka sebenarnya hanyalah pecundang yang suka membohongi dunia. Kami ini hebat. Ya, kami ini memiliki alutsista terbaik, militer kami terbaik, intelijen kami paling unggul dan sebagainya. Ternyata kebobolan, dan bobolnya nggak tanggung-tanggung. Bobolnya gede-gedean, sehingga para penguat militer dari Inggris, dari Prancis, Amerika mengatakan ini adalah kekalahan Israel. Mungkin kekalahan mereka sejak mereka menjajah. Ini kekalahan terbesar mereka sejak mereka menjajah Palestina. Maka insya Allah Ta'ala peperangan besar ini, Mas Ari, ini akan berlanjut. Kami kemarin agak sedikit bersuka cita lah ya. Mudah-mudahan ini sudah ratusan negara sepakat, PBB sudah sepakat mendesak Israel agar membuka blokade, agar mempersilahkan bala bantuan kemanusiaan masuk. Ternyata Israel ngotot. Nggak mau. Nggak boleh masuk? Nggak boleh masuk. Biar habis maksudnya orangnya? Biar habis. 38 resolusi PBB yang diarahkan pada Israel, semuanya dibatalkan oleh Israel. Jadi ini memang bangsa keturunan monyet ya, bangsa keturunan bangsa yang terkutuk ini. Kunu qiradatan khasiin, kata Allah. Jadilah kamu kera-kera dan monyet-monyet yang rendahan, yang hina. Ini keturunan ini sekarang menjadi karakter darah mendaging ribuan tahun. Mereka ini karakter monyet. Ini bukan bahasa Zulkifli, bahasa Allah dalam Al-Quran. Ini bahasa monyet. Jadi buat perjanjian apapun dengan bangsa monyet memang bisa. Pasti ingkar mereka. Pasti mereka akan ingkari. Bahkan ada di antara resolusi PBB yang sudah bersih tentang ini, besok mereka ngebom lagi. Israel. Jadi hari ini nggak ada yang mau mereka dengarkan. Amerika sudah neken-neken itu. Ayo udah berhenti dulu, kasih waktu. Nggak mau mereka dengar. Akhirnya Amerika sekarang ngasih waktu 2 minggu kepada Israel, kasih waktu, nggak bisa menghabisi Hamas, kami menarik dukungan militer kami kepada Israel. Ini begitu? Ya, ini bahasa terakhir daripada Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Ininya habis kan? Habis. Amerika kan udah bangkrut. Udah bangkrut. Israel juga udah habis-habisan sekarang ini.
Kita doakan sebentar lagi nih, insya Allah Ta'ala. Kita lihat Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Wala yukhlifallahul mi'ad. Allah sekali-kali tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah berjanji bahwa Palestina insya Allah pada akhirnya pasti menang. Rasulullah SAW adalah utusan Allah, Rasul yang menyampaikan hal yang demikian. Kalau begitu peperangan ini endingnya gimana? Allahu Akbar. Ini ada, saya bukakan hadis. Silakan yang punya buku hadis di rumah boleh membukanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani ya, dinyatakan sahih oleh Syekh Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah nomor 3270. Apa bunyi hadisnya? Bahwa peperangan terakhir nanti yang paling diberkahi Allah peperangan yang ada di Asqalan atau Askelon. Akan terjadi di situ. Lagi terjadi kan kemarin ini. Yang sekarang ini atau yang akhir zaman banget? Baik. Kita baca hadisnya. Ya, walaupun kayak gini ya, silakan halamannya bagi yang punya kitab ini 172 ya. Di sini hadisnya Nabi mengatakan awwalu hadal amri an-nubuwah wa rahmah. Ini urutannya benar-benar sudah terjadi, Mas. Awal urusan keislaman ini dimulai dengan kenabian. Itu Nabi Muhammad sendiri maksudnya. Wa rahmah, dan itu dipenuhi dengan rahmat. Kemudian Rasulullah mengatakan summa takunu khilafatan wa rahmah. Kemudian dilanjutkan dengan kekhalifahan, dan itu adalah rahmat. Dah tiga, Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Ali dan Ahmad bin Ali. Dah selesai 30 tahun. Kemudian berlanjut dengan summa takunu mulkan wa rahmah. Ini yang paling panjang, 1227 tahun. Di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Nah, ini yang runtuhnya Khilafah Utsmani di Turki tanggal 3 bulan Maret 1924. Terjadilah runtuhnya 3 fase ini. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga runtuh. Kemudian kita di fase keempat sekarang. Di fase keempat ini Islam tidak berkuasa. Tetapi ada perjuangan-perjuangan yang mewujudkan imarat, kata Rasulullah. Perjuangan-perjuangan di mana imarat itu membebaskan sebuah negara, di negara itu dijalankan Islam secara totalitas. Tsumma takunu imaratan wa rahmah. Kemudian dilanjutkan dengan berdirinya imarat, dan itu adalah rahmah. Mana dia? Tsumma takunu mulkan wa rahmah, tsumma takunu imaratan, imarat. Dan itu adalah rahmat. Sekarang ada perjuangan imarat di Mali, kemudian gagal, digagalkan, dibatalkan oleh PBB, diserang rame-rame. Imarat Kaukasus dibatalkan oleh Amerika, diserang rame-rame. Imarat Yaman dibatalkan. Tapi ada imarat yang tak terkalahkan, dan bahkan 2 negara superpower kalah menghadapi mereka, yang dididik oleh para pejuang santri di Afghanistan. Sekarang mendirikan negara namanya Emirat Islamiyah Afghanistan. Imarat atau Emirat? Emirat. Oh, Allah Akbar. Ajib nggak di hadisnya? Sekali lagi, Nabi SAW sudah pernah hidup seolah-olah ya di zaman ini, lalu menceritakan di zamannya. Jadi setelah Islam tidak menguasai dunia lagi, akan berdiri imarat. Dan itu adalah Afghanistan hari ini. Ya, di Afghanistan Islam diamalkan 100% dan tidak ada yang berani mengganggu. Coba, siapa yang mau gitu? Timur, semua Timur udah keok oleh Afghanistan. Ya, Barat kemarin PBB udah keroyokan dengan NATO melawan 20 tahun malah melawan para santri ini, Mujahidin Taliban, kalah mereka semua. Lalu mereka mendirikan Imarat Islami Afghanistan, dan sekarang Afghanistan sedang bangkit menuju kepada keindahan pemerintahan luar biasa. Tapi kata Rasulullah, "Tsumma yatakadamuna 'alaihi takadumul humur." Kemudian yang kalian saksikan di masa itu adalah orang-orang dari umat ini berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan dan jabatan. Ini yang sedang terjadi sehari. Kemudian fa'alaikum bil jihad. Pada masa itu pilihan kamu hanyalah berjihad, kata Nabi. Kan banyak nih, ada jihad media, jihad melawan nafsu, jihad pendidikan. Termasuk kita mengcounter media, itu bagian dari jihad. Bagian daripada Masya Allah. Pilihan kamu yang harus kamu lakukan ketika itu adalah jihad. Jihad itu artinya apa? Perjuangan dengan totalitas, nggak nyambil loh ya Mas ya. Totalitas kamu harus berjuang. Jadi yang melalui politik harus totalitas juga berjuang melalui politik. Tapi kata Rasulullah, inna afdala jihadikum ar-ribat. Ini kerennya. Sesungguhnya dari seluruh jihad yang ada, yang paling utama adalah jihad yang ada ribatnya. Ribat ini apa? Sebuah istilah yang hanya ada dalam jihad tempur, angkat senjata melawan musuh, antara kita yang membunuh dia atau kita yang dibunuh demi membela agama Allah karena Allah. Di perbatasan gitu. Ya, itu ribat. Jadi jihad yang paling utama yang ada ribatnya. Wa inna afdala ribatikum asqalan. Dan sesungguhnya saat itu nanti ribat yang paling keren, kata Nabi, ribat yang paling hebat adalah ribat yang terjadi di Askelon sekarang. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi kalau kita melihat kayak ini ya, apa namanya?
Kayak baca cerita yang kayak prediksi gitu ya. Masya Allah. Jadi apa yang terjadi hari ini? Kenapa mereka menyerang Askelon? Askelon sekarang sudah seperti kota hantu, Mas. Sudah ditinggalkan semua penduduknya. Dan menurut hadis ini, kami yakin pusat berlibat terkuat umat ini di akhir zaman adalah Askelon. Berarti Askelon ini sebentar lagi akan dikuasai oleh mujahidin, dan ini akan menjadi pusat bertemunya para mujahidin terbaik seluruh dunia. Masya Allah. Mungkin dari Indonesia, ada dari Malaysia, ada dari Afghanistan, ada dari mana-mana, berkumpulnya nanti di Askelon. Dan dari sana nanti semua kota demi kota, ya provinsi demi provinsi se-Palestina itu akan dibebaskan. Baru nanti diumumkan khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis. Ini para penjahat-penjahat yang sedang berkuasa di muka bumi hari ini, ya mau Illuminatinya, mau apa semacamnya, seluruhnya nggak mau terbit matahari kembali. Apa terbit matahari? Islam kembali memimpin dunia. Sementara mereka beriman, sangat percaya bahwa Islam akan kembali memimpin dunia. Ini konsensus mereka loh di New York. 2012 mereka membuat pertemuan raksasa. 15 negara memiliki intelijen terbaik dunia duduk bersama-sama membicarakan siapa pemimpin dunia ke depan. Ya, dari 4 opsi, yaitu masih Amerika, yang kedua Cina, yang ketiga elit global, yang keempat adalah khilafah Islamiyah. Akhirnya yang 3 ini mereka diskusikan secara alot, rontok semua, dan mereka sepakat bahwa khilafah Islamiyah lah yang akan kembali memimpin di atas 2020-an. Jadi mereka udah percaya.